tak tahu apa yang lain darimu hari ini. Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai? Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu ya kamu. Kini ku tahu apa yang lain darimu hari ini. Itu bukan karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai. Pernahkah kau bertanya seperti apa bentuk air tanpa wadah? Pernahkah kau mengira seperti apa bentuk cinta? Oh, rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu ya kamu. Oh, ya kamu. Rambut warna-warni bagai gulali, imut lucu walau tak terlalu tinggi, pipi cabi dan kulit putih, senyum manis gigi kelinci, membuatku tersadar bentuk cinta itu ya kamu. Ya kamu, ya kamu. Hadirin yang terhormat, herstory.co.id mempersembahkan e-awarding Indonesia Most Powerful Woman 2021. Acara ini didukung oleh Acara ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika. Inilah persembahan herstory.co.id e-awarding Indonesia Most Powerful Woman 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Senang sekali hari ini ada saya Ales Tanjung yang bisa menyapa hadirin dan juga Bapak Ibu calon penerima penghargaan dalam acara e-awarding Indonesia Most Powerful Women 2021 The Great Inspiring Women Leaders yang diselenggarakan secara online dan juga live streaming YouTube dan Instagram pada official account herstory.co.id. Dan sebelumnya kami juga ingin menyapa dan juga mengucapkan selamat bergabung kepada yang kami hormati Ibu Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi keynote speaker kita pada siang hari ini. Menyapa juga Bapak Cahyo Prayogo selaku Direktur Pemberitaan dan Konten dari herstory.co.id. Tentunya juga Ibu Clara Aprilia Sukandar selaku Pemimpin Redaksi herstory.co.id.
Dan juga saya ingin menyampaikan salam hangat untuk Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dari herstory.co.id dan juga Bapak Edi Nurmansyah selaku Direktur Bisnis dan Kerjasama herstory.co.id. Dan sekali lagi saya sapa seluruh hadirin dan juga tamu undangan para penerima awarding serta hadirin dimanapun Anda berada. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada PT Indo Logam Pratama Treasury. Terima kasih untuk PT Pertamina Persero. Terima kasih untuk PT XL Axiata Tbk. Mengucapkan terima kasih juga untuk PT Aksa Financial Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Sentral Asia, Shopee Indonesia, Sosiola, This April, dan juga PT Industri Kapal Indonesia Persero. Dan peranan wanita tentunya dalam kepemimpinan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat bukanlah suatu hal yang aneh. Dalam hal kesetaraan gender dapat diartikan bahwa dengan adanya kesamaan kondisi bagi para laki-laki dan juga perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai seorang manusia agar mampu berperan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan dan juga proses pembangunan ekonomi. Predikat sebagai Inspiring Women Leaders adalah predikat yang menunjukkan seorang wanita dalam posisi pemimpin perusahaan ataupun pendiri bisnis yang telah berhasil melakukan banyak inovasi. Sertunya juga memiliki prestasi berupa pencapaian karir dan juga memiliki citra yang baik di mata publik. Inspiring Women Leaders terpilih juga harus sudah melakukan tindakan yang membawa perubahan maksud saya yang bermanfaat bagi lingkungan dan juga masyarakat. Melalui penghargaan Indonesia Most Powerful Women 2021 dengan tema The Great Inspiring Women Leaders, Herstory dan juga Warta Ekonomi ingin mengapresiasi para wanita yang menjabat dalam posisi penting dalam berbagai organisasi dan juga berperan dalam mengembangkan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Penghargaan ini juga dipersembahkan untuk perusahaan yang dipimpin oleh para wanita-wanita hebat yang telah ikut andil dalam mendirikan hak kesetaraan gender di lingkungan perusahaan serta menjadikan wanita sebagai peran yang dapat diperhitungkan dan tentunya menginspirasi bagi khalayak umum. Perlu kami informasikan juga kepada Bapak dan Ibu hadirin dimanapun Anda berada bahwa kegiatan e-awarding ini dikelola oleh Kuadran 1 Komunika yang mana Kuadran 1 Komunika ini merupakan salah satu grup bisnis dari Herstory dan juga Warta Ekonomi yang bergerak di bidang jasa event organizer baik online maupun offline. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam rangkaian acara selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin dimanapun Anda berada, selama kegiatan live streaming YouTube e-awarding ini tentunya kita juga akan membagi-bagikan hadiah untuk pemirsa yang ada di rumah.
Caranya gampang sekali, silakan langsung jawab pertanyaan dari saya. Pertanyaannya adalah, siapakah sosok pemimpin wanita yang menjadi role model kamu? Sekali lagi pertanyaannya adalah, siapakah sosok pemimpin wanita yang menjadi role model kamu? Langsung jawab pertanyaan di atas pada kolom komentar postingan Instagram herstory.co.id dan ceritakan juga alasan kamu memilih sosok tersebut. Jangan lupa juga follow Instagram dari herstory.co.id dan juga Warta Ekonomi. Tag 3 orang teman kamu dan juga share quiz ini di Instagram story kamu. Nonton juga e-awarding Indonesia Most Powerful Women 2021 yang live di YouTube dari Warta Ekonomi Channel dan juga di Instagram herstory.co.id. 3 orang pemenang yang beruntung tentunya akan mendapatkan hadiah ratusan ribu rupiah dan kita akan umumkan pemenangnya nanti pada tanggal 27 Januari 2021. Langsung ikuti sekarang juga dan menangkan hadiahnya. Baiklah pemirsa dan juga hadirin dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke dalam sesi selanjutnya, kita akan bersama-sama menyaksikan presentasi riset yang dilakukan oleh herstory.co.id dalam menentukan penerima penghargaan dalam Indonesia Most Powerful Women 2021. Kita saksikan videonya bersama-sama. Wanita dalam kepemimpinan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sudah merupakan hal yang lumrah. Menurut laporan Women in Business 2020, Indonesia menduduki urutan keempat dengan persentase wanita di posisi manajemen senior terbanyak, yaitu mencapai 37%. Laporan tersebut merincikan bahwa 3 posisi terbanyak yang diduduki wanita di jenjang manajemen senior di Indonesia, yaitu Chief Finance Officer sebanyak 48%, Human Resources Director, dan Chief Information Officer dengan persentase masing-masing sebesar 26% dan 25%. Peran pemimpin wanita yang sangat krusial selama pandemi menunjukkan potensi kepemimpinan wanita yang efektif dalam situasi krisis. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik tahun 2019, sebanyak 133 juta jiwa atau hampir setengah dari populasi penduduk Indonesia adalah wanita. Hal ini menggambarkan bahwa wanita merupakan penyumbang setengah dari kekuatan sumber daya manusia bagi bangsa ini. Predikat sebagai inspiratif woman leaders adalah predikat yang menunjukkan seorang wanita dalam posisi pemimpin perusahaan maupun pendiri bisnis yang telah berhasil melakukan inovasi, memiliki prestasi berupa pencapaian karir, dan memiliki citra yang baik di mata publik. Inspiratif woman leaders terpilih juga harus sudah melakukan tindakan yang membawa perubahan yang bermanfaat untuk lingkungan maupun masyarakat. Melalui penghargaan Indonesia Most Powerful Woman 2021 dengan tema The Great Inspiring Women Leaders, Warta Ekonomi dan Herstory ingin mengapresiasi banyaknya wanita yang menjabat dalam posisi penting berbagai organisasi dan berperan dalam mengembangkan bisnis di Indonesia. Penghargaan ini juga dipersembahkan untuk perusahaan yang dipimpin para wanita hebat yang telah ikut andil dalam mendirikan hak kesetaraan gender di lingkungan perusahaan serta menjadikan wanita sebagai peran yang dapat diperhitungkan dan tentunya menginspirasi bagi khalayak umum. Di dalam melakukan penilaian penghargaan Indonesia Most Powerful Woman 2021, The Great Inspiring Women Leaders, tim peneliti Warta Ekonomi dan Herstory melakukan penilaian dengan metode media monitoring untuk mendapatkan kandidat-kandidat pemenang wanita dengan kategori jabatan Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Chief Marketing Officer, Direktur, dan pengusaha atau founder. Indikator penilaian yang digunakan sebagai parameter adalah inovasi, prestasi, citra tokoh, proaktif, dan kreatif. Kami mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan Indonesia Most Powerful Woman 2021, The Great Inspiring Women Leaders.
Baiklah Bapak dan Ibu hadirin dimanapun Anda berada, itu tadi kita sudah menyaksikan video presentasi riset dalam memilih siapakah para penerima penghargaan dalam Indonesia Most Powerful Women 2021. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari seorang perempuan yang juga tak kalah hebat. Langsung saja kita sambut Ibu Clara Aprilia Sukandar selaku pemimpin redaksi dari herstory.co.id. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Bintang Puspayoga, selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terima kasih banyak Ibu sudah menyempatkan hadir pada acara siang hari ini. Yang terhormat pula Bapak Muhammad Ihsan, selaku CEO Herstory. Yang terhormat Bapak Edi Nurmansyah, selaku Direktur Bisnis dan Kerjasama Herstory, dan Bapak Cahyo Prayogo, salam hormat dari saya Pak. Selamat datang selaku Direktur Pemberitaan dan Konten herstory.co.id. Dan tak lupa juga saya haturkan salam hormat kepada seluruh wanita-wanita hebat yang sudah mengikuti acara award pada siang hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memberikan pemaparan pada siang hari ini tentang Indonesia Most Powerful Women 2021. Acara award perdana Herstory kali ini mengusung tema The Great Inspiring Women's Leaders. Tema ini ditujukan untuk para wanita yang wanita-wanita hebat yang menjabat dalam posisi-posisi penting berbagai perusahaan. Herstory ingin mengapresiasi atas inovasi mereka, atas kerja keras mereka yang telah mengembangkan bisnis di tanah air. Kemudian, seperti yang kita ketahui, wanita merupakan sosok yang lembut. Namun di balik itu semua, wanita memiliki sisi tangguh, memiliki sisi hebat untuk memajukan negeri ini. Seperti yang kita ketahui, peran wanita saat ini sudah tidak bisa diremehkan lagi. Wanita saat ini lebih bebas dalam berkarir dan juga berprestasi dalam bidang sesuai kemampuan mereka masing-masing. Bahkan, tak sedikit pula wanita inspiratif yang bisa membawa perubahan besar untuk dunia. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Pamzil, kita tidak perlu mengubah dunia, kita tidak perlu membangun dunia lagi. Kita hanya perlu menjadikan wanita sebagai pusat rencana untuk membuat masa depan yang lebih baik lagi. Meski demikian, kesenjangan gender ternyata masih banyak terjadi di seluruh dunia. Bahkan negara Prancis yang katanya sudah negara maju pun masih terjadinya kesenjangan gender. Untuk proporsi persentasi wanita yang duduk di bangku direksi perusahaan hanya sekitar 43,4% saja. Menurut laporan World Economic Forum tahun 2020, Indonesia menduduki posisi hampir terakhir, yakni sebesar 3,3% saja untuk persentase wanita yang menduduki bangku direksi. Selanjutnya, namun dari tahun ke tahun, seperti yang kita lihat pada grafik berikut ini, wanita yang duduk di posisi senior manajemen terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tahun 2004 hingga tahun 2019, angkanya terus melonjak naik. Akan tetapi, angka tersebut ternyata stagnan pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan persentase pria, memang terlihat ketimpangan yang jauh di sini. Pada tahun 2020 saja, hanya ada 29% wanita yang menduduki posisi senior manajemen. Angka ini berdasarkan laporan dari Women in Business. Padahal kenyataannya, menurut laporan Harvard Business Review, wanita memimpin lebih baik daripada pria. Seperti yang dipaparkan pada grafik berikut ini, wanita memperlihatkan kehebatannya. Mereka ternyata lebih efektif memimpin suatu perusahaan, baik itu sebelum pandemi atau saat pandemi. Itu artinya dapat dikatakan bahwa pandemi bukanlah halangan bagi para pemimpin wanita untuk terus berprestasi. Kemudian, menurut laporan dari Harvard Business Review juga,
bahwa 55,2% pegawai merasa lebih memiliki keterikatan dengan pemimpin wanita ketimbang pemimpin pria. Hal itu mereka merasakan kedekatannya lebih terjadi pada pemimpin wanita ketimbang pria. Untuk itu, selanjutnya, Herstory ingin memberikan apresiasi kepada wanita hebat yang telah mampu berinovasi dan mampu berkreasi pada perusahaannya. Herstory melakukan penelitian ini dengan metode media monitoring untuk mendapatkan kandidat-kandidat pemenang wanita dengan kategori jabatan Chief Executive, Financial, Operating, Marketing Officer, Direktur, pengusaha atau founder. Ada pula beberapa indikator yang kami gunakan sebagai parameter, yakni inovasi yang dihasilkan, berbagai prestasi yang ditorehkan, citra tokoh, serta proaktif dan kreatif. Para hadirin sekalian, selanjutnya saya ingin memperkenalkan Herstory, part of wartaekonomi.co.id. Herstory merupakan website wanita yang mengupas tuntas kehidupan, percintaan, pekerjaan, kesehatan, dan kebutuhan seorang wanita. Setiap pembahasan yang tertuang di dalamnya datang dari perspektif wanita, sehingga diharapkan tidak melenceng dari rasa yang semestinya. Kemudian Herstory hadir untuk menjawab semua kegundahan kaum wanita. Herstory juga memiliki beberapa rubrik, yakni Woman Story. Woman Story merupakan rubrik yang membahas soal kisah wanita masa kini, mulai dari kisah asmara, perjalanan karir, hingga kisah sukses yang menginspirasi. Lalu ada rubrik Her News, rubrik yang memuat berita up-to-date, aktual, dan terpercaya tentang wanita, baik itu dari kalangan artis, pengusaha, politikus, dan lain sebagainya. Lalu ada juga rubrik Lifestyle, rubrik yang berisikan artikel tentang tips percintaan, kehidupan, keuangan, traveling, kuliner, fashion, dan seputar keseharian wanita lainnya. Lalu rubrik yang keempat adalah rubrik Health, rubrik yang berisikan tentang artikel kesehatan wanita, mulai dari kesehatan fisik hingga kesehatan jiwanya. Dan yang terakhir adalah rubrik Beauty, rubrik yang menggambarkan kewanitaan, rubrik yang berisikan tentang sisi kecantikan wanita, soal review dan tips make up, parfum, skincare, perawatan, dan lain sebagainya. Berdasarkan jenis kelamin, pembaca Herstory itu mayoritas adalah kaum perempuan, yakni sebesar 66%. Lalu, pembaca Herstory itu berada di usia 25 hingga 34 tahun, disusul oleh angka 18 hingga 24 tahun. Dari mana sih pembaca Herstory paling banyak mengakses website? Dari yang paling besar itu dari mobile, yaitu sebesar 98,5%, kemudian dari desktop 1,1%, dan dari tablet 0,4%. Selanjutnya, Herstory sudah berjalan selama 1 tahun. Herstory saat ini berada di posisi 140 di Alexa. Herstory telah memiliki 73,4 ribu daily unique visitor, 103 ribu daily page view, 2,19 monthly unique visitor, dan 5,16 juta monthly page view. Kami juga bisa ditemukan di sosial media Herstory, yaitu ada di Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Ya, Herstory juga memiliki tagline-nya ini, wanita, cinta, dan cerita. Karena Herstory yakin pasti ada cerita dan cinta di balik wanita yang sukses. Terima kasih banyak atas kesempatannya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang luar biasa disampaikan oleh Ibu Clara Aprilia Sukandar, selaku pemimpin redaksi dari herstory.co.id. Hadirin, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kata sambutan dari Bapak Cahyo Prayogo, selaku Direktur Pemberitaan dan Konten dari herstory.co.id. Kita saksikan bersama-sama.
wabarakatuh. Selamat siang kepada para hadirin semua. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yakni sejak periode 2015 sampai dengan tahun 2020, Indonesia mencatatkan perbaikan signifikan pada sektor partisipasi ekonomi dan kesempatan berusaha bagi perempuan di tanah air. Jika melihat kepada data, pada tahun 2015, peringkat Indonesia dalam hal partisipasi ekonomi dan kesempatan berusaha perempuan masih berada pada posisi 114 dari 153 negara di dunia. Perlahan tapi pasti, peringkat Indonesia mulai membaik menjadi ke 107 pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2018, peringkat Indonesia kembali membaik ke posisi 96. Dan terakhir, puncaknya pada tahun 2020 kemarin, peringkat Indonesia melesat tinggi ke posisi 68. Hal yang perlu digarisbawahi adalah peningkatan peringkat Indonesia tersebut merupakan salah satu yang paling signifikan secara global. Lantas, apa yang membuat peringkat Indonesia melonjak signifikan? Jawabannya ada pada lonjakan jumlah perempuan yang memegang peran-peran penting di bidang kepemimpinan. Indonesia sendiri tercatat sebagai satu dari 6 negara di dunia di mana peran-peran pemimpin atau posisi tinggi di dalam sebuah jabatan mayoritas diisi oleh kaum perempuan. Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras para hadirin semua. Terkait hal tersebut, pada tahun ini Her Story berinisiatif menggelar penghargaan Indonesia Most Powerful Women 2021 sebagai bentuk penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para perempuan dalam jajaran pemimpin perusahaan maupun pengusaha yang telah memberikan inspirasi dan teladan bagi perusahaan maupun usaha yang dikelolanya. Di Her Story, kami meyakini bahwa keterlibatan kaum perempuan di ranah kepemimpinan akan memberikan kontribusi positif terhadap perusahaan. Secara luas, kami juga meyakini bahwa semakin besar peran kaum perempuan di ranah kepemimpinan, maka akan semakin besar pula kontribusi yang akan diberikan kepada roda perekonomian nasional. Sedikit bercerita tentang Her Story, pada tahun ini kami memiliki target atau rencana untuk meningkatkan partisipasi perempuan di ranah keredaksian menjadi 100%. Artinya, pada tahun ini kami akan mengangkat seorang perempuan dari kalangan generasi milenial untuk menjadi seorang pemimpin redaksi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memperkenalkan kandidat pemimpin redaksi Her Story yang apabila program suksesi ini berjalan dengan baik, maka orang tersebut akan menjadi perempuan pemimpin redaksi termuda di Indonesia. Orang tersebut ialah Clara Aprilia yang akan memberikan sambutan setelah saya. Demikian sambutan singkat dari saya. Kepada para pemenang, saya ucapkan selamat. Semoga penghargaan dan apresiasi ini bisa menjadi semangat bagi kita semua untuk mendukung kesetaraan gender di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Cahyo Prayogo selaku Direktur Pemberitaan dan Konten dari herstory.co.id. Selanjutnya hadirin dan juga pemirsa, kita akan bersama-sama memohon kesediaan kepada Ibu Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak yang menjadi keynote speaker kita pada siang hari ini. Langsung saja kita berikan sambutan yang meriah kepada Ibu Bintang Puspayoga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ihsan, Chief Executive Officer herstory.co.id, Bapak Fadel Muhammad, Founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi, para penerima penghargaan Indonesia Most Powerful Women, para perwakilan lembaga pemerintah, dunia usaha, organisasi maupun lembaga masyarakat, hadirin sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu meskipun secara virtual dalam acara Indonesia Most Powerful Women dengan tema The Great Inspiring Women Leaders. Apresiasi saya sampaikan kepada herstory.co.id dan Warta Ekonomi yang telah menginisiasi terselenggaranya acara ini yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada para perempuan dalam jajaran pemimpin perusahaan maupun pengusaha yang telah memberi inspirasi dengan kinerja yang baik dan kepemimpinan yang hebat.
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan motivasi kepada perempuan agar dapat mandiri dan berdaya, serta mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk ikut mengimplementasikan kesetaraan gender guna mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Hadirin sekalian, Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, berdasarkan data hasil proyeksi BPS pada tahun 2018, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia hampir setara atau 49,8% total populasi. Dari total jumlah perempuan tersebut, sekitar 53,6%-nya berada pada usia produktif. Dengan jumlah yang hampir sama ini, sungguh disayangkan apabila akses untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan menerima manfaat yang harus dihadapi keduanya di berbagai bidang sangat berbeda, termasuk dalam bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari berbagai indeks dan data. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020 misalnya, Indeks Pembangunan Manusia IPM perempuan pada tahun 2019 lebih rendah dibanding laki-laki, yaitu 69,18 dibanding 75,96. IPM mengukur kualitas hidup manusia dari 3 aspek penting, yaitu kesehatan, pendidikan, demikian juga ekonomi. Dalam bidang ekonomi, salah satu ketimpangan yang terlihat adalah dari pengeluaran per kapita pada tahun 2019 antara laki-laki dibandingkan perempuan jauh berbeda, yaitu sebesar 15,8 juta rupiah dibandingkan 9,2 juta rupiah data BPS 2020. Ketimpangan ini selalu terlihat selama periode tahun 2010-2019. Padahal pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang artinya memiliki pekerjaan yang layak adalah hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya bagi siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya dijamin melalui konstitusi saja, pada kenyataannya potensi perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan laki-laki. Dari segi pendidikan, prestasi, capaian dan kemampuan perempuan dapat disandingkan dengan laki-laki. Tidak hanya itu, perempuan adalah pemilik dan pengelola lebih dari setengah atau sekitar 37 juta usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia sesuai dengan data Kemenkop UKM tahun 2019. Hadirin yang saya banggakan, perempuan adalah kelompok rentan. Meskipun demikian, kerentanan perempuan bukan karena dirinya lemah, melainkan karena konstruksi sosial yang saat ini berkembang di Indonesia sangat kental dengan budaya patriarki. Hal ini menyebabkan berbagai kebiasaan, pola perilaku, kebijakan, dan cara pandang menjadi tidak adil atau bias gender yang merugikan perempuan. Kondisi bias gender ini membawa perempuan pada berbagai permasalahan seperti stigmatisasi, stereotip, bahkan kekerasan terhadap perempuan. Sebagai kelompok rentan, perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus baik secara fisiologis seperti dapat datang bulan, hamil, dan menyusui, sehingga diperlukan strategi khusus dan spesifik demi memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun demikian, hal ini tidak menjadi alasan bagi siapapun untuk mengesampingkan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan atau bahkan memandang perempuan sebagai beban.
Perempuan adalah bagian penting dari pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Saat ini, pembangunan sumber daya manusia unggul yang berdaya saing adalah salah satu prioritas utama pemerintah sesuai dengan arahan Presiden Bapak Joko Widodo. Dengan begitu, pembangunan yang berperspektif gender dan ramah patut menjadi prioritas dan perhatian khusus. Apalagi dengan disahkannya berbagai undang-undang dan peraturan seperti Instruksi Presiden tentang pengarus utamaan gender dan Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, masih disayangkan bahwa di dunia kerja kerentanan masih sangat nyata terjadi. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi juga menunjukkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki, di mana tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya sebesar 53,13%, sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 82,41%. Padahal berdasarkan riset dari McKinsey tahun 2018, jika partisipasi kerja perempuan dapat naik hingga 56% saja di tahun 2025, produk domestik bruto dapat bertambah hingga 135 miliar US dollar. Tidak hanya di tingkat nasional saja, pada kenyataannya pengarus utamaan gender dan kesetaraan di tempat kerja merupakan kunci kesuksesan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian International Labour Organization Juni 2020 di Indonesia yang mencakup 416 perusahaan nasional dan multinasional, baik perusahaan bermodal kecil, menengah maupun besar. Dari hasil penelitian tersebut, sebagian besar perusahaan di Indonesia sepakat bahwa upaya pengarus utamaan gender di lingkungan kerja membawa keuntungan luar biasa pada proses bisnis mereka. Di antaranya, 66% perusahaan menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan kinerja pegawai, produktivitas, dan juga peningkatan kreativitas dan inovasi. 61% perusahaan menyatakan bahwa mereka mengalami peningkatan peminatan dari calon pegawai, 53% mengatakan bahwa reputasi dan nama baik perusahaan mereka meningkat, 46% mengatakan bahwa minat terhadap produk mereka dengan jumlah konsumen meningkat. Lebih lanjut, berdasarkan penelitian yang sama pula, perusahaan melaporkan peningkatan profit yang signifikan akibat upaya-upaya pengarus utamaan gender. 32% perusahaan melaporkan kenaikan profit 5-10%, 20% perusahaan melaporkan kenaikan profit 10-15%, 18% perusahaan melaporkan kenaikan profit hingga 15-20%. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa pengarus utamaan gender bukan hanya kepentingan bagi kaum perempuan saja, tetapi merupakan hal yang harus dicapai apabila kita ingin mencapai kesuksesan dan kesejahteraan. Dapat dibayangkan kemajuan yang akan dicapai apabila perempuan dan laki-laki mendapatkan akses yang sama untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa. Tentunya berbagai upaya harus dilaksanakan bersama-sama oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pengarus utamaan gender dan pembangunan yang berperspektif perempuan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan berbagai kebijakan, diantaranya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan peduli anak di tempat kerja.
Kebijakan ini dibuat untuk menjamin pemenuhan hak pekerja perempuan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Khususnya di masa pandemi ini, perusahaan juga perlu menciptakan kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan, apalagi kelompok rentan seperti perempuan hamil dan menyusui. Demikian juga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang penyediaan rumah perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin pekerja perempuan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, sehingga pekerja dapat bekerja secara kondusif, merasa aman, dan setara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, meskipun berbagai langkah dan upaya telah dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya komitmen dan wujud kerja nyata dari dunia usaha, tentunya pengarus utamaan gender di bidang ketenagakerjaan tidak akan tercapai. Dunia usaha harus memandang pekerjanya sebagai aset yang paling berharga bagi keberlangsungan perusahaan. Selain demi pengembangan potensi pribadi, pemberdayaan perempuan juga terbukti memberikan dampak langsung pada kesuksesan proses bisnis perusahaan. Peran dunia usaha dalam memberdayakan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melakukan advokasi dan sosialisasi mengenai pengarus utamaan gender pada pegawai, terutama pada masa orientasi. Diharapkan pondasi dan nilai-nilai tersebut akan mendasari pemikiran para pegawai selama berkarir. Demikian juga memenuhi hak-hak ketenagakerjaan perempuan seperti hak istirahat melahirkan, keguguran, dan menstruasi. Melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan di tempat kerja seperti pelecehan seksual, demikian juga memaksimalkan potensi perempuan untuk dapat berkembang dengan jenjang karir yang sama seperti laki-laki dan memberi upah yang sama antara perempuan dan laki-laki, demikian juga melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan organisasi di dalam perusahaan seperti serikat pekerja. Hadirin yang saya banggakan, ucapan selamat saya sampaikan kepada para penerima penghargaan Indonesia Most Powerful Women. Semoga pencapaian ini dapat membangkitkan semangat untuk semakin mendukung pengarus utamaan gender, terutama di bidang ekonomi. Saya berharap dengan diselenggarakannya ajang penghargaan ini, kita dapat saling menginspirasi dan berbagi praktek-praktek baik yang sudah dilakukan oleh kalangan perusahaan dan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja dan dalam upaya menciptakan kondisi yang setara dan nyaman bagi para perempuan untuk mengembangkan karir dan kapasitasnya di dunia kerja demi mencapai perempuan berdaya Indonesia maju. Bersama-sama kita saling membuka wawasan dan saling berbagi untuk menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender di lingkungan kerjanya, sehingga tidak hanya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun, termasuk perempuan, untuk bekerja dan mengembangkan karir dan kapasitasnya, namun juga dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan dalam hal reputasi, citra, dan pada akhirnya peningkatan profit. Isu perempuan mencakup permasalahan yang kompleks dan multisektoral. Oleh karena itu, perjuangan kita untuk mencapai kesetaraan gender harus lebih masif lagi. Hal ini hanya dapat tercapai dengan menghimpun kekuatan dari berbagai pihak dan bersinergi bersama.
Saya ingin mengajak kita semua untuk saling bersinergi dan berkolaborasi antar instansi dan organisasi, bergandengan tangan, mengesampingkan ego masing-masing, dan menatap satu tujuan bersama-sama, yaitu dunia yang setara bagi perempuan dan laki-laki, di mana perempuan kuat, mandiri, dan berdaya, betapa sulit pun situasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak. Apa yang disampaikan semoga bisa memberikan inspirasi dan juga menjadi insight baru untuk kita para wanita Indonesia. Baiklah hadirin dan juga tamu undangan dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk ke dalam sesi awarding, kita akan bersama-sama menyaksikan terlebih dahulu seorang penyanyi cantik bersuara merdu, dia juga seorang YouTuber dan juga selebgram yang biasa mengcover lagu-lagu hits. Langsung saja kita sambut bersama-sama. Ini dia Michelle Latea. Silakan. Waktu pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu. Indah panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Oh, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Terimalah lagu ini, oh, dari orang
tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Tulus padamu. Tulus padamu. Karena sayang. Biasa sa cinta, satu sa pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau su bilang, saat akan berpindah karena sayang. Jangan kau berulah, saat akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau su bilang, saat akan berpindah karena sayang. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tak mungkin saya ingkari, karena alasan terkabari. Kasih kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sakuat atas nama cinta, Satra suka paksa itu masalahnya. Biasa sa cinta, satu sa pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau su bilang, Satra akan berpindah karena sayang. Jangan kau berulah, Satra akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau su bilang, Satra akan berpindah karena sayang. Biarkan cinta tumbuh sebisanya, cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan hanya datang dan tinggalkan lara, saat tetap cinta walau tak bersuara. Biasa sa cinta, satu sa pinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau su bilang, saat akan berpindah karena sayang. Jangan kau berulah, saat akan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau su bilang, saat akan berpindah karena sayang. Karena sayang.
Ya baiklah hadirin dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, itu dia tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan penampilan dari Michelle Thea. Luar biasa sekali, dan tentunya sekarang kita akan segera masuk ke dalam sesi penyerahan penghargaan Indonesia Most Powerful Women 2021 yang dipersembahkan oleh herstory.co.id. Dan penyerahan penghargaan ini akan diserahkan langsung secara simbolis oleh Ibu Clara Aprilia Sukandar selaku pemimpin redaksi herstory.co.id. Dan juga akan didampingi oleh Bapak Cahyo Prayogo selaku Direktur Pemberitaan dan Konten herstory.co.id. Dan tentunya pada penyerahan penghargaan ini, piagam nantinya akan diserahkan langsung secara virtual dan nanti akan diterima juga dengan sistem digital. Tentunya hard copy-nya nanti akan kita kirimkan ke masing-masing perusahaan penerima penghargaan. Baiklah kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan masuk ke dalam penyerahan penghargaan Indonesia Most Powerful Women 2021. Baiklah, untuk yang pertama kita langsung saja ucapkan selamat kepada Ibu Dian Supolo selaku CEO dari PT Indo Logam Pratama Treasury dengan title award-nya Inspirative Woman Leader in Creating Gold Trading and Storage Application through Digital Platform. Congratulations untuk Ibu Dian Supolo, dan ini penghargaannya akan diserahkan langsung oleh Ibu Clara dan diserahkan secara digital. Langsung kita undang Ibu Dian Supolo ini dari kategori perusahaan startup untuk dapat bergabung dengan kita di sini dan juga menerima penghargaan. Oke, silahkan. Selamat siang Ibu Dian. Terima kasih Mbak Clara. Ya, selamat siang Ibu. Semoga sehat selalu Ibu. Amin. Buat kita semua. Ya, selamat Ibu atas keberhasilannya memimpin Treasury. Untuk itu izinkan saya memberikan penghargaan setinggi-tinggi untuk Ibu. Berikut saya kirimkan sertifikatnya secara virtual. Mohon diterima Ibu ya. Ya. Terima kasih semuanya. Baik Ibu, saya persilakan untuk memberikan speech-nya. Saya kebetulan maaf sekali bahwa saya tidak bisa memakai background yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Warta Ekonomi dan Herstory, tapi karena kami sudah mencoba ternyata gagal. Terima kasih sekali atas penghargaan yang diberikan. Saya bukan orang yang gampang sekali untuk bermanis-manis, berbicara, berbasa-basi, tapi memang ini penghargaan yang sangat berarti buat kami. Dan terima kasih, tadi saya senang sekali mendengar paparan dari Ibu Menteri. Satu hal yang saya bisa janjikan dan juga saya komit itu adalah bahwa saya memang ingin melihat lebih banyak perempuan-perempuan yang akan menjadi pemimpin di perusahaan, at least di perusahaan kami. Jadi itu adalah janji kami untuk teman-teman media. Mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, jangan saknyek tiba-tiba minggu depan ngecek ya Pak atau Ibu-Ibu. Tapi insya Allah 1 tahun, 2 tahun kalian bisa melihat lebih banyak pemimpin lagi di perusahaan kami. Kan kebetulan kami juga bukan perusahaan yang sebenarnya membedakan antar gender sih. Cuman melihat tadi paparan dari Bu Menteri, saya jadi tergugah dan saya tadi bilang sama PR manager saya bilang, okay, we will have actually more women to lead the company. That's it. That's my commitment. Hanya seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk award-nya. Mudah-mudahan kami bisa sedikit membantu untuk mendapatkan talent-talent baik dari perempuan dan membuat perempuan-perempuan Indonesia menjadi lebih kuat. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih banyak, luar biasa sekali. Selamat kami ucapkan sekali lagi untuk Ibu Dian Supolo selaku CEO dari PT Indo Logam Pratama Treasury. Luar biasa ya, ini juga tentunya sekali lagi menjadi inspirasi juga untuk kita semua sebagai wanita Indonesia. Dan selanjutnya untuk kategori perusahaan energi, kami ucapkan selamat kepada Ibu Nike Widiawati, CEO dari PT Pertamina Persero, dengan title award Inspirative Woman Leader for Oil and Gas Company Transformation and Integrated Policy. Langsung saja, karena Ibu Nike pada siang hari ini tidak bisa bergabung bersama dengan kita, akan diwakilkan oleh Bapak Agus Supriyanto selaku SVP Corporate Communication dan Investor Relation.
Halo Bapak. Oke, silakan Ibu Clara untuk menyerahkan. Selamat siang Bapak Agus. Selamat siang, atas nama Ibu Nike, saya mewakili beliau. Mohon maaf tidak bisa hadir. Terima kasih banyak Bapak sudah mewakili Ibu Nike untuk menerima penghargaan dari kami. Atas prestasi, atas semua kehebatan Ibu Nike, dengan bangga saya mewakili Her Story, memberikan apresiasi untuk Ibu Nike melalui Bapak Agus. Mohon disampaikan ya Pak, salam hormat saya untuk Ibu Nike. Berikut Pak, sertifikatnya silakan diterima. Terima kasih. Setelahnya silakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Oke, ini menarik ya. Selamat siang, ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya harus mulai dengan ibu-ibu karena ini memang harinya yang Her Story. Saya terus terang, mohon maaf, belum pernah membaca artikelnya. Mungkin istri saya dan anak saya yang perempuan yang membaca. Di sini saya mewakili Ibu Nike Widiawati, Direktur Utama Pertamina. Seperti mungkin ibu-ibu dan bapak ketahui bahwa Ibu Nike adalah sosok yang alhamdulillah sampai saat ini telah menerima banyak penghargaan, pengakuan, baik nasional dan internasional, termasuk 15 top wanita yang berpengaruh juga di dunia, alhamdulillah. Dan saya melihat dari sisi, kebetulan saya berada dalam tim beliau langsung dengan Ibu Nike. Jadi memang ini adalah satu hal membanggakan, tapi kita juga sangat appreciate kepada wanita-wanita hebat ya, yang saya yakin sekali dari sudut kacamata pria ini saya melihatnya bahwa usaha ekstranya itu memang berbeda ya. Dan saya lihat banyak sekali wanita-wanita berhasil dalam menjalankan multitasknya, luar biasa sekali. Dan kalau saya mewakili dari Ibu Nike sendiri, memimpin BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia, dengan tugasnya yang luar biasa karena harus menjalankan amanat pemerintah, melayani masyarakat, terutama terkait dengan penyediaan energi, lalu juga harus membawa perusahaan dengan gerbongnya yang sangat besar. Kita akan menuju menjadi salah satu global energy company dalam waktu dekat. Ini juga suatu usaha keras yang tentunya selain memang sosok Ibu Nike sendiri adalah sosok yang memang sangat kompeten dan menguasai bidangnya, tapi ini tentunya juga karena beliau dan seluruh tim yang ada di Pertamina ini mendapat dukungan yang luar biasa, baik dari semua stakeholder termasuk tentunya media. Jadi saya sekali lagi mewakili Ibu Nike mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan dari Her Story. Saya kira kita semua berharap bahwa Her Story akan menjadi inspiring reference bagi semua wanita dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Ibu Nike. Saya Agus mewakili beliau. Selamat siang. Terima kasih banyak Bapak Agus yang telah mewakili Ibu Nike Widiawati selaku CEO dari PT Pertamina Persero. Luar biasa, selamat sekali lagi kami ucapkan atas prestasi yang telah diraih. Dan selanjutnya kita akan memberikan penghargaan untuk wanita hebat selanjutnya dari kategori perusahaan teknologi telecommunication. Langsung saja saya ucapkan selamat kepada Ibu Dian Siswarini selaku CEO dari PT Excel Axiata Tbk dengan title Award Inspirative Women Leader for Sustainable Company Management and Performance. Silakan Ibu Clara yang akan menyerahkan penghargaan kepada wanita hebat yang satu ini, Ibu Dian Siswarini. Halo, selamat siang Ibu Dian. Semoga masih semangat siang hari ini Ibu. Selamat Ibu atas keberhasilannya memimpin XL Axiata menjadi perusahaan yang besar dan menjadi panutan banyak wanita di Indonesia. Baik Ibu, izinkan saya memberikan sertifikatnya. Silakan monggo Ibu diterima sertifikatnya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Her Story untuk award-nya. Tentu saja award ini akan memberikan saya motivasi yang lebih tinggi lagi untuk memberikan kontribusi yang lebih tinggi kepada perkembangan teknologi, khususnya teknologi telekomunikasi di Indonesia. Kita semua sudah
mengalami masa pandemi yang luar biasa impact-nya terhadap kehidupan kita selama hampir 1 tahun ini. Dan masa pandemi ini dengan protokol social distancing-nya membuat kita semua harus merubah gaya hidup kita dan menjadikan kita lebih tergantung kepada teknologi telekomunikasi. Karena sekarang kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus mengerjakan berbagai macam kegiatan secara daring, ya, menggunakan platform internet. Oleh sebab itu, hal ini juga, award ini juga memberikan motivasi kepada saya dan juga karyawan PT Excel Axiata untuk memberikan layanan internet yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa tetap berkarya, bisa tetap bekerja, bisa tetap produktif di masa pandemi ini. Saya juga seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Dian Supolo, saya mengharapkan akan lebih banyak lagi perempuan yang berkarir, bergerak di dalam bidang teknologi, khususnya bidang teknologi telekomunikasi, karena boleh dibilang dalam masa 10 tahun terakhir itu masih sangat sedikit perempuan yang menduduki puncak posisi di perusahaan telekomunikasi. Jadi saya harapkan bisa akan lebih banyak lagi perempuan yang bergerak di bidang ini, karena menurut saya perempuan mempunyai banyak sekali kelebihan yang bisa dimanfaatkan untuk berkarya di bidang teknologi. Sekali lagi terima kasih untuk Her Story. Semoga perempuan Indonesia semakin jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Dian Siswarini selaku CEO dari PT Excel Axiata Tbk, salah satu perempuan hebat idola saya juga tentunya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam kategori yang sama untuk perempuan hebat yang keempat. Ini dari kategori perusahaan life insurance. Kami ingin mengucapkan selamat kepada Ibu Niharika Yadav selaku Presiden Director dari PT AXA Financial Indonesia sebagai Inspirative Women Leader for Product Range Development to Increase Insurance Awareness. Dan tentunya akan kembali diserahkan oleh Ibu Clara dan kali ini akan didampingi oleh Bapak Cahyo. Silakan. Selamat siang Ibu Niharika. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir pada acara award hari ini. Di bawah kepemimpinan Ibu Niharika, PT AXA Financial semakin maju dan masyarakat pun semakin banyak menyadari bahwa pentingnya asuransi dalam kehidupan. Untuk itu, silakan Ibu selamat atas keberhasilannya. Berikut saya berikan penghargaan setinggi-tingginya. Silakan diterima Ibu. Baik. Terima kasih banyak. Thank you very much. It's really an honor for me to receive this very prestigious award. Thank you to Her Story, thank you to Varta Economy for this recognition for me and for my company AXA Financial Indonesia for this outstanding performance in the life insurance category. AXA Financial Indonesia, Bapak Ibu, is very committed to come up with innovative products to provide comprehensive protection to all our customers. So it's an extreme proud moment for me and my team to be recognized for the efforts done during these years to provide the best solution to our customers. I would also like to update that during this pandemic time, as we know, it has affected the mental health and the society at large. We have come up with very relevant and very responsible programs like Aman Untuk Semua, which is a program against domestic violence and a program to increase the awareness and to kind of make sure that we help these victims of domestic violence to inculcate self-belief that they have a right to live a safe life. This program we have done in collaboration with Ministry of Women Empowerment and Child Protection and many other private and public companies where we have tried to kind of provide awareness to the victims through social media, through webinars, and now we are on the final stage, which is empowerment of these victims to gain financial independence and to gain the confidence to come up and stop this crime today. The other thing that we have focused during this pandemic time, which has enabled this recognition today, I would again like to express my gratitude to everyone, is the focus on mental health.
We all know that during this 1 year, we have gone through anxiety. Each one of us has experienced some sort of anxiety. The quality has varied, the quantity has varied, but all of us have felt vulnerable in the face of this crisis and pandemic. To address this, AXA Financial Indonesia has come up with a free teleconsultation program with psychologists and psychiatrists and experts for all our employees and our customers, so that in their own safe space, in their own home, in their own, that they don't feel inhibited, they can seek help from the experts and gain mental health. We have reaffirmed this message to all our employees and to everyone that it is okay not to be okay. It is absolutely okay not to be okay during this time. Extremely proud for these two things that we have focused alongside continuing to protect our customers and coming up with services and solutions which gives the confidence to our customers in life insurance and in AXA. Terima kasih banyak. This award is a great motivation for me and my teams. Yes, thank you so much Ibu Niharika Yadav as a President Director of PT AXA Financial Indonesia. And for the next, kita akan masuk ke dalam kategori perusahaan konvensional bank. Langsung saja kami ucapkan selamat kepada Ibu Handayani selaku Direktur Consumer dari PT Bank Rakyat Indonesia. Namun sayang sekali hari ini tidak dapat bergabung bersama dengan kita, maka akan diwakilkan oleh Ibu Yayu Yulianti selaku Asisten Vice President. Dan kembali penyerahan penghargaan akan dilakukan oleh Ibu Clara, kali ini didampingi oleh Bapak Edi. Silakan. Selamat siang Ibu Yayu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir mewakili Ibu Handayani siang hari ini. Ibu mohon disampaikan salam hormat saya kepada Ibu Handayani. Selamat atas pencapaiannya membangun Bank Rakyat Indonesia. Baik Ibu, silakan saya kirimkan sertifikatnya, silakan diterima. Baik Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bintang Puspayoga, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bapak Muhammad Iksan, Bapak Cahyo Prayogo, Ibu Clara Aprilia Sukandar, Bapak Edi Nurmansyah, serta Bapak Ibu yang kami hormati. Perkenankan kami mewakili Ibu Handayani, Direktur Consumer Bank BRI, untuk menyampaikan terima kasih kepada herstory.co.id dan Warta Ekonomi. Kami berharap BRI semakin bisa memfasilitasi pelaku UMKM untuk go global dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Dan di masa pandemi ini, UMKM bisa tetap termotivasi untuk lebih kreatif dan mampu menampilkan produknya secara lebih menarik melalui cara baru yang inovatif. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan untuk Ibu Yayu Yulianti, kali ini mewakili Ibu Handayani selaku Direktur Consumer PT Bank Rakyat Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kategori konvensional bank selanjutnya. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Vera Iflim selaku Managing Director dan juga CEO dari PT Bank Sentral Asia, selaku Inspirative Women Leader for Managing Digital Payment System for Customer Financial Solution. Dan sayang sekali hari ini tidak dapat bergabung bersama dengan kita dan akan diwakili oleh Ibu Sianita Tomara selaku SVP dari BCA. Tentunya penghargaan akan diserahkan oleh Ibu Clara dan kali ini akan didampingi oleh Bapak Muhammad Ihsan selaku CEO dari herstory.co.id. Silakan. Halo, selamat siang Ibu Sianita. Semoga sehat selalu ya Ibu. Terima kasih sudah mewakili Ibu Vera pada siang hari ini. Sampaikan salam saya untuk Ibu Vera. Selamat atas pencapaiannya. Silakan Ibu, saya kirimkan sertifikatnya dan silakan diterima untuk disampaikan kepada Ibu Vera. Ya, ya silakan Ibu. Ya, oke. Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mewakili Ibu Vera, beliau Direktur Perencanaan Keuangan di BCA. Beliau memang kalau tadi digambarkan ya memang itu tokoh yang strong woman ya kalau kita bilang. Beliau begitu banyak melakukan ya improvement, inovasi, development gitu ya bagi BCA.
Nah, kami dari keluarga besar BCA mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan untuk Ibu Vera dan juga untuk BCA. Sungguh penobatan ini merupakan penghargaan buat kami. Dan keberhasilan ini tentu merupakan suatu dukungan baik dari pihak manajemen maupun juga dari seluruh karyawan BCA. BCA kita menyadari bahwa kompetensi atau kompeten daripada SDM itu merupakan kunci gitu ya untuk kesuksesan BCA. Prinsip kesetaraan tadi yang sudah dikemukakan dengan keragaman gitu ya, itu yang menjadi dasar kita menjalankan roda untuk kebijakan-kebijakan dari pengelolaan SDM maupun untuk kebijakan operasionalnya. Jadi dalam hal ini BCA di akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih, juga mengucapkan selamat kepada wanita-wanita lain yang sudah mendapatkan penghargaan, dan semoga ini menjadi semangat buat wanita-wanita muda lainnya gitu ya, untuk terus berprestasi untuk mencapai yang terbaik bagi Indonesia. Seperti itu, dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Sianita Tomara, selaku SVP BCA yang mewakili Ibu Vera Evelyn, selaku Managing Director dan CFO dari PT Bank Sentral Asia. Baiklah, kita akan masuk ke dalam kategori selanjutnya, yaitu kategori Startup. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Christine Juarto, selaku Direktur dari Shopee Indonesia, selaku Inspirative Women Leader in Developing E-Commerce Platform to support online presence of small and medium enterprises. Langsung saja penghargaan akan diserahkan kembali oleh Ibu Clara dan kali ini akan didampingi oleh Bapak Cahyo. Silakan. Selamat siang Ibu Christine. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Semoga tetap semangat Ibu siang hari ini. Selamat atas pencapaiannya. Kami sangat mengapresiasi. Terima kasih juga telah memimpin Shopee Indonesia dengan baik, aplikasi kesukaan banyak wanita di Indonesia. Baik Ibu, berikut saya kirimkan sertifikatnya atas apresiasi dari Her Story. Silakan diterima. Baik Ibu, silakan. Selamat siang, salam untuk Clara ya, untuk Ibu dan Bapak dari jajaran pengurus dari herstory.co.id, dan juga untuk perempuan-perempuan hebat lainnya ya yang telah dinominasi hari ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih atas kepercayaan Her Story yang telah memberikan penghargaan Indonesia Most Powerful Women tahun ini. Juga ingin berterima kasih kepada pengguna-pengguna Shopee yang sudah mendukung kami sejak Shopee launching sampai sekarang hari ini. Penghargaan ini akan lebih lagi mendorong saya dan tim Shopee untuk terus belajar, untuk memahami lebih mendalam lagi, mendengar kebutuhan-kebutuhan pengguna-pengguna kami itu seperti apa, dan terus memajukan mengembangkan Shopee Indonesia dengan fitur-fitur inovasi yang lebih baru lagi, supaya dapat melayani penjual-penjual dan membeli kami dengan lebih baik. Nah, tentunya kami harapkan juga dengan ini bisa memajukan industri e-commerce dan teknologi di Indonesia. Saya juga berharap akan ada lebih banyak lagi wanita Indonesia, termasuk juga di kategori mungkin wanita-wanita milenial juga, yang dapat berkarya dalam bisnis dan perekonomian Indonesia ke depannya. Sekian dari saya hari ini, terima kasih Clara. Baik, terima kasih dan selamat sekali lagi kami ucapkan untuk Ibu Christine Juarto selaku Direktur dari Shopee Indonesia. Ini aplikasi kesayangan para wanita Indonesia untuk berbelanja tentunya. Kita masuk ke dalam kategori perusahaan startup lainnya. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Krisanti Indiana selaku co-founder dan CMO dari Sociola, selaku Inspirative Women Leader for Developing E-Commerce Beauty Platform and Increasing Beauty Awareness. Dan kali ini sayang sekali Ibu Krisanti tidak dapat hadir di tengah-tengah kita dan akan diwakili oleh Bapak Wisnu Hendrawan selaku PR Manager dari Sociola. Dan kali ini penghargaan akan diserahkan oleh Ibu Clara dan didampingi oleh Bapak Edi selaku Direktur Bisnis dan Kerjasama dari herstory.co.id. Silakan. Halo, selamat siang Bapak Wisnu. Bapak Wisnu, terima kasih sudah mewakilkan Her Story.
mewakilkan Sosiola untuk Ibu Krisanti Indiana menerima penghargaan dari Her Story. Namun sayangnya siang hari ini Bapak Wisnu dan Ibu Krisanti berhalangan hadir. Untuk itu saya mewakili Her Story memberikan sertifikat secara virtual sebagai bentuk apresiasi dari kami atas keberhasilan Ibu Krisanti dan Sosiola. Oke, selamat sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Krisanti Indiana. Sayang sekali hari ini tidak dapat hadir dan bergabung bersama dengan kita. Tentunya nanti penghargaannya juga akan dikirimkan ke alamat perusahaan dari Sosiola. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam kategori perusahaan bisnis. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Maria Anggraini selaku CEO dan co-founder dari This is April dengan title award Inspirative Women Leader in Establishing Catchy, Modern, and Affordable Apparel Brand. Langsung saja, ini dia penghargaan akan diserahkan oleh Ibu Clara dan kali ini didampingi oleh Bapak Edi. Halo, selamat siang Ibu Maria. Semoga dalam keadaan sehat ya Ibu. Selamat atas pencapaiannya memimpin This is April menjadi perusahaan kebanggaan wanita Indonesia. Untuk itu izinkan saya mewakili Her Story memberikan penghargaan berupa e-sertifikat untuk Ibu Maria. Semoga This is April dan Ibu Maria sukses selalu. Silakan Ibu. Oke, selamat siang Bu Clara dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Her Story juga untuk penghargaan yang diberikan kepada saya as founder dari This is April. Dan penghargaan ini saya persembahkan untuk semua wanita hebat Indonesia lainnya ya. Tentunya penghargaan ini akan sangat memotivasi saya dan tim saya untuk terus berkarya. Dan besar harapan saya untuk semua wanita Indonesia untuk jangan berhenti belajar, untuk jangan berhenti berusaha sehingga bisa mencapai impiannya. Sekali lagi terima kasih untuk Her Story karena telah menyelenggarakan acara ini dan sukses selalu untuk kita semua. Ya, terima kasih banyak dan selamat sekali lagi untuk Ibu Maria Anggraini selaku CEO dan juga founder dari This is April. Nah, selanjutnya kategori Shipbuilding Industry. Ini kami akan mengucapkan selamat kepada Ibu Diana Rosa selaku Direktur Utama dari PT Industri Kapal Indonesia Persero dengan title award Inspirative Women Leader in Establishing Policies to Improve Nation Maritime Through National Shipping Industries. Langsung saja, kali ini penghargaan akan diserahkan oleh Ibu Clara dan didampingi oleh Bapak Cahyo. Silakan. Baik, selamat siang Ibu Diana. Apa kabar Ibu? Semoga selalu sehat ya Bu. Amin, amin, amin. Selamat Ibu atas pencapaiannya memimpin PT Industri Kapal Indonesia. Semoga PT Industri Kapal Indonesia semakin maju dengan pemimpin wanita hebat seperti Ibu Diana Rosa. Ibu izinkan saya memberikan e-sertifikat berikut Ibu. Silakan diterima. Sama-sama Ibu. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Kami sampaikan kepada herstory.co.id, juga Warta Ekonomi channel. Demikian juga kami tidak lupa menyampaikan kepada Bapak Erick Thohir sebagai Menteri BUMN yang telah memberikan porsi perempuan untuk para leader BUMN, pada khususnya saat ini adalah saya sebagai Direktur Utama galangan kapal BUMN yaitu PT Industri Kapal Indonesia Persero. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan ini. Tentunya penghargaan ini akan membuat kami lebih termotivasi untuk benar-benar sebagai inspirasi wanita, pemimpin wanita di Indonesia pada khususnya, di mana kami tetap akan berkomitmen untuk terus sementara ini untuk terus membawa bagaimana caranya galangan kapal BUMN bisa berdiri tegak di negara maritim Indonesia dan siap berperan di kancah dunia. Kemudian untuk inspirasi selanjutnya kami akan terus menginspirasi para milenial muda wanita
untuk berusaha menjadi seorang pemimpin wanita di bidang bisnis masing-masing di Indonesia pada khususnya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada herstory.co.id dan Warta Ekonomi Channel. Semoga penghargaan ini terus bisa dikembangkan di tahun-tahun berikutnya dan bisa mencari wanita-wanita, pemimpin-pemimpin wanita lainnya yang bisa berperan aktif dalam kemajuan Indonesia. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja untuk yang lain, selamat mendapatkan penghargaan untuk wanita-wanita hebat Indonesia. Baik, terima kasih banyak. Selamat sekali lagi untuk Ibu Diana Rosa, seorang wanita hebat, Direktur Utama dari PT Industri Kapal Indonesia Persero. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke dalam kategori perusahaan sebelumnya, yaitu kategori startup. Karena kali ini perwakilan dari Sosiola, ada Bapak Wisnu Hendrawan, selaku PR Manager dari Sosiola telah bergabung bersama dengan kita untuk mewakili Ibu Krisanti Indiana selaku co-founder dan juga CMO dari Sosiola untuk menerima penghargaan dengan title Inspirative Women Leader for Developing E-Commerce Beauty Platform and Increasing Beauty Awareness. Langsung saja akan diserahkan oleh Ibu Clara dan kali ini didampingi oleh Bapak Ihsan. Silakan. Selamat siang, Bapak Wisnu. Selamat siang. Mohon maaf tadi internetnya keputus. Oh baik, tidak apa-apa Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mewakili Ibu Krisanti. Terima kasih. Dengan bangga kami Herstory melalui saya memberikan e-sertifikat sebagai bentuk apresiasi untuk Ibu Krisanti yang telah berhasil menginovasi Sosiola. Semoga sukses selalu. Mohon disampaikan Bapak rasa bangga saya, salam hormat saya untuk Ibu Krisanti. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Ya, saya mewakili Ibu Krisanti Indiana selaku CMO dan co-founder dari Sosiola. Sebelumnya mohon maaf karena beliau berhalangan hadir hari ini. Tapi beliau menitipkan pesan, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi kepada Herstory yang sudah memberikan penghargaan kepada beliau selaku CMO dan co-founder dari Sosiola. Jadi sebagai informasi, beliau adalah seorang CMO yang membangun Sosiola 5 tahun yang lalu, itu sampai mulai dari usianya dia di bawah 30 tahun. Sampai sekarang Sosiola menjadi sebuah perusahaan di Indonesia. Saya rasa penghargaan sangat layak untuk beliau. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih buat Herstory. Semoga penghargaan ini bisa diberikan dan memberikan inspirasi kepada wanita-wanita hebat Indonesia lainnya dan melahirkan the great women leaders berikutnya di tahun-tahun berikutnya. Selamat kepada perempuan-perempuan Indonesia. Stay healthy, stay safe buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wisnu Hendrawan yang mewakili Ibu Krisanti Indiana dari Sosiola. Hadirin dimanapun Anda berada, itu dia tadi ke-10 penerima penghargaan dalam kategori Indonesia Most Powerful Women 2021. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada para wanita-wanita hebat yang terus menginspirasi kami sebagai wanita Indonesia tentunya. Saya mengucapkan juga terima kasih untuk Ibu Clara yang telah menyerahkan penghargaan dan juga terima kasih kepada Bapak Ihsan, Bapak Cahyo dan juga Bapak Edi yang sudah mendampingi. Dan baiklah, saya kembali menginformasikan kuis untuk Anda semua. Silakan langsung ikuti kuis untuk mendapatkan hadiah ratusan ribu rupiah. Pertanyaannya adalah siapakah wanita Indonesia pemimpin yang menjadi role model kamu dan sebutkan juga alasannya. Langsung aja jawab kuisnya pada Instagram herstory.co.id dan nanti pemenang akan kita umumkan pada tanggal 27 Januari 2021. Hadirin dan juga pemirsa yang terhormat dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara e-awarding Indonesia Most Powerful Women 2021 yang dipersembahkan oleh herstory.co.id. Kami kembali mengingatkan untuk jangan lupa follow dan juga subscribe official account dari sosial media herstory.co.id baik di YouTube, Instagram, Twitter, dan juga Facebook untuk mendapatkan informasi-informasi menarik seputar dunia wanita ya. Dan acara ini tentunya dikelola oleh Kuadran 1 Komunika yang merupakan satu
grup bisnis Her Story dan juga Warta Ekonomi yang bergerak di bidang agency dan juga event organizer, baik online maupun offline. Sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung berlangsungnya acara pada siang hari ini. Terima kasih untuk PT Indologam Pratama Treasury, terima kasih untuk PT Pertamina Persero, terima kasih untuk PT Excel Aksiata Tbk, PT Aksa Financial Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Sentral Asia, Shopee Indonesia, Sociola, This is April, dan juga untuk PT Industri Kapal Indonesia Persero. Dan juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu hadirin yang sudah hadir dan juga menonton seluruh rangkaian acara pada siang hari ini dalam Indonesia Most Powerful Women 2021. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.